Konsentrasi di kasusnya aja. Ini minggu depan ya kan. Ini ada berita menarik. Itu kan kata-kata mereka. Seperti apa, seolah-olah ada hal. Sampai kalian ditunggu mulai pagi, tungguin berita. Ada hal yang bagus. Apa itu? Saya juga heran. Di sini gue bakal kasih tahu ke kalian kalau yang fitnah itu akan gue bantah. Akunnya akun palsu, apa akun bener? Apakah orangnya orang yang berani tampil langsung atau dia bayangan gitu. Jadi semua ujaran kebencian itu dalam hukum itu bisa dipidana. Sudah 1 bulan lebih Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh ke Polres Metro Jakarta Selatan, tepatnya pada 12 September bulan lalu. Fadel bahkan sudah menjalani pemeriksaan perdananya. Upaya Nikita memenjarakan Fadel sepertinya tidak dapat lagi dibendung. Kemarahan Nikita terhadap Fadel seperti sudah diubun-ubun atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya terhadap putrinya Laura atau Loli. Dan hari ini, Nikita dikabarkan akan memberikan kejutan terkait nasib Fadel. Akankah status Fadel sebagai terlapor akan dinaikkan sebagai tersangka? Tidak ada yang tahu persis. Begitupun dengan keluarga Fadel. Akankah mereka ikut terjerumus ke dalam pusaran kasus yang dilaporkan Nikita terkait eksploitasi anak? Konsentrasi di kasusnya aja. Ini minggu depan ya kan. Ini ada berita menarik ya. Jadi kalian persiapkan diri dari pagi sampai malam. Tuh udah gua kasih tahu clue-nya. Ya masalah inilah. Ya tunggu aja. Apalagi dia mengatakan hari Jumat akan ada berita bagus yang mengarah kepada klien kami. Kalau ini nanti ada masalah yang kami anggap mendahului dari proses penyidikan, maka jangan kira kalau Anda sebagai lawyer, Anda bisa bebas bicara tanpa batasan hukum yang jelas. Maka kami juga akan ambil sikap terhadap Anda. Sampai sekarang, sebelum saya makan malam dengan anak saya ini dan keluarga saya sudah kontak tadi. Ada nggak surat? Tidak ada. Belum ada surat. Oh, akan ada gelar. Bagaimana menggelar? Orang baru keterangan itu. Klarifikasi, bukti-buktinya mana? Itu harus kami cek dulu dong. Nggak bisa tiba-tiba gelar naik sidik. Loh, tunggu dulu dong. Apa masalah? Saksi kami juga harus diperiksa. Itu kan kata-kata mereka. Seperti apa, seolah-olah ada hal. Sampai kalian ditunggu mulai pagi. Tungguin berita. Ada hal yang bagus. Apa itu? Saya juga heran. Oh masih penyelidikan. Jadi sekarang masih penyelidikan. Panasnya perseteruan antara Nikita dengan keluarga Fadel belakangan semakin meluas. Usai beredar di media sosial, postingan bernada ancaman dan hujatan terhadap Nikita Mirzani dan keluarganya dari akun @titinebajideh yang diduga akun milik Ibunda Fadel. Menanggapi ancaman dari akun tersebut, Nikita meresponnya dengan melaporkan akun tersebut ke aparat berwajib. Di sisi lain, Fadel dan keluarganya merasa difitnah atas kemunculan akun @titinebajideh yang mengatasnamakan Ibunda Fadel, karena nyatanya akun tersebut bukan milik Ibunda Fadel. Melalui kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, pihak Fadel mencurigai jika pihak Nikita Mirzani adalah dalang di balik akun palsu tersebut. Atas hal itulah, Rasman melaporkan Nikita setelah memberi ultimatum 1x24 jam kepada Nikita agar memberikan penjelasan atas beredarnya akun palsu tersebut yang dinilai telah menyudutkan keluarga kliennya. Sudah dilaporkan sama Bang Fahmi? Itu kan pengancaman. Mau merubuhkan rumah orang. Apa hak kita? Sama dengan saya hancurkan kau ya. Tunggu rumahmu akan saya hancurkan. Beda dengan saya sikat kau. Kalau sikat tahu itu secara hukum kan. Bisa multitafsir sikat secara hukum, sikat secara fisik. Tapi saya rubuhkan rumah dia.
rumahnya sama dengan saya laporkan dia. Siapa yang bisa menghilangkan akun Nasution 71 Instagram, saya kasih 50 juta. Itu satu, melakukan ujaran kebencian, merugikan kita juga. Itu upaya paksa merusak hak milik orang lain. Instagram itu kan milik saya. Nah, kalau ke rumah jelas kita rubuhkan, saya akan rubuhkan. Karena ada bahasa NN yang mengatakan akan merubuhkan rumah atau kediaman Bapak Umar Bajide. Aja orang kalau mau melakukan kejahatan tuh nggak bilang-bilang lagi kalau mafia yang benar ya. Contohnya jadi aja gitu. Kalau ini kan terlalu kebanyakan omong, jadi nggak ada rasa takut sama sekali, biasa aja. Bahwa akun itu adalah akun yang bukan dari Ibu Titin. Pertanyaannya apakah ini hoax atau tidak? Justru kami bertanya. Karena saya melihat ada postingan NN di story dia yang terkait dengan akun Ibu Titin, yang di situ ada nada pengancaman dan lain-lain. Kami mau tahu dari mana NN dapat akun itu. Kalau dia tidak dapat menjelaskan, diduga dia dan atau komplotannya membuat akun itu di post di Instagram seolah-olah ini dari Ibu Titin. Saya pastikan 1000% Ibu Titin tidak melakukan itu. Dan kami akan mengambil tindakan hukum terhadap orang yang mempost, yang menyebarkan akun dimaksud, karena menimbulkan keresahan. Karena saya tidak dapat informasi mulai dari kemarin sampai hari ini bahwa akun itu siapa pertama kali yang mempost. Kami berkepentingan untuk menelusuri ini. Dari mana muncul itu sehingga muncul postingan. Jadi itu bukan hal yang aneh gitu. Ya bisa saja kalau misalnya NM pelaku dia post, bisa saja. Tapi tunggu, nanti kami minta polisi bergerak untuk menangani ini. Biar saja nanti pemeriksaan berikutnya ini akan bertambah terus pasal-pasalnya. Gegara postingan bernada ancaman dari akun @titine bajide terhadap Nikita Mirzani erat kaitannya dengan pernyataan keras Nikita beberapa waktu yang lalu yang mengancam akan merobohkan rumah Fadel. Tak lama setelah ancaman Nikita heboh, akun @titine bajide balik mengancam Nikita dan keluarganya. Nak, tolong sampaikan ke ibunya Laura ya, jangan main-main sama keluarga Bajide. Berani dirobohkan rumah saya, habis keluarganya di tangan keluarga Bajide. Dan kita sudah tahu tempat Laura berada, safe house, berkat Mbak Fitri Salteru. Dalam waktu dekat ini, kita akan ambil paksa Laura. Dia dan keluarga akan kita seperti di NTT. Mbak Fitri dan keluarga saya punya rencana untuk menghancurkan dia, karena dia sudah membuat malu keluarga saya. Tulis akun @titine bajide. Di sini gue bakal ngasih tahu ke kalian kalau yang fitnah itu akan gue bantahkan nanti ke depannya. Gue bakal kasih tahu ke kalian lagi kalau kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Jangan merasa kalian semua yang di sana merasa hebat kalau di atas masih ada Tuhan. Loli sendiri yang bilang ke gua kalau nggak ada yang mau nerima dia di Indonesia selain gua. Apakah akunnya akun palsu, apa akun bener? Apakah orangnya orang yang berani tampil langsung atau dia bayangan gitu. Jadi semua ujaran kebencian itu dalam hukum itu bisa dipidana. Saling melapor ini kan tandanya saling nggak suka. Nah biasanya hukum memang begitu, ketika ada persoalan pidana ada melaporkan, satu nggak suka dilaporkan balik. Jadi rasa keadilan keduanya belum tercapai. Satu sakit hati, satu lagi sakit hati. Jadi satu melaporkan, akhirnya yang lain juga melaporkan. Ini biasa dalam kehidupan sosial kita, saling lapor-melapor. Nah, lapor-melapor ini kalau nggak ada restoratif justice, ujungnya adalah ke pengadilan. Satu kemudian disidangkan, yang lain juga ikut disidangkan. Jadi ketika laporannya diterima oleh pihak penyidik, kepolisian, tentunya dianggap sudah ada 2 alat bukti atau saksi yang bisa memenuhi unsur. Jadi ya sudah, ketika laporannya diterima, terus kemudian
si yang terlapor melaporkan balik diterima juga, jadi kan lapor-melapor. Kalau nggak ada perdamaian atau nggak ada restoratif justice, ujungnya dua-duanya bisa masuk ke persidangan. Ya ini kan bagian dari perilaku pribadi dengan pribadi. Kalau sama-sama kepribadiannya juga sama-sama nggak bisa menerima ininya lawan atau serangan lawan, atau kemudian ini ya akhirnya mereka saling sakit hati intinya. Kalau ketika saling sakit hati itu ya udah, habis melaporkan menghina, habis dilaporkan nggak terima, kemudian menghina juga gitu. Jadi akhirnya saling hina menghina ini kan kemudian disampaikan di depan publik ya. Kita nggak tahu apakah ini bentuk dari infotainment tersendiri bagi mereka supaya tetap berada dalam wilayah publikasi. Tapi yang jelas ini pada umumnya adalah didasari oleh sakit hati. Bicara akun ini harus diselidiki dulu, harus dibuktikan apakah akun tersebut betul-betul milik ibu daripada Fadel. Jangan sampai akun ini hanya akun orang lain atau akun hoax. Nah, itu memang harus betul-betul dibuktikan. Kalau memang terbukti bahwa itu akun adalah milik daripada ibu dari Fadel, kemudian ada unsur pidana di sana, itu baru bisa dilaporkan. Tapi sekali lagi harus betul-betul diselidiki terkait akun tersebut. Polemik pernyataan Nikita Mirzani yang mengancam akan merobohkan rumah keluarga Fadel tidak lepas dari adanya dugaan jika rumah Fadel yang saat ini sedang direnovasi didanai dari uang milik Laura atau Loli yang selama ini diduga telah dieksploitasi oleh keluarga Fadel. Dan baru-baru ini, tim cumi-cumi.com melakukan penelusuran ke lokasi rumah Fadel yang sedang dilakukan renovasi. Sayangnya, keluarga Fadel enggan memberikan tanggapan atas tudingan Nikita. Lantas, apa kata praktisi hukum atas tudingan Nikita Mirzani tersebut? Masalah rumah yang sedang direnovasi ya, dan diduga ada uang Loli di situ yang diberikan kepada Fadel, nah itu juga harus dipastikan apakah benar rumah tersebut yang sedang dibangun adalah uang daripada Laura atau Loli. Nah itu juga harus dibuktikan, dicari tahu dulu apakah benar uang Loli. Kalau memang itu benar uang dari Loli, nah dipastikan uang itu dipinjam atau diberikan. Kalau uang itu diberikan, ya sah dong. Kalau namanya uang sudah diberikan sama orang ya, ngapain minta lagi? Tapi kalau kita bisa memang punya keinginan untuk melakukan itu, ya silakan saja, itu hak dari dia. Tapi jangan sampai kita melihat uang, kalau memang ada uang tersebut diberikan, itu uang sudah diberikan atau dipinjam atau uang diambil, itu yang harus dipastikan dulu. Kan begitu. Begitu sebaliknya. Kalau Fadel memberikan uang kepada Loli atau Laura, berarti kan nggak bisa diminta lagi kecuali pinjam atau uang itu diambil. Kira-kira begitu. Seperti saya katakan tadi, kalau memang betul, pastikan dulu betul-betul uang itu hasil rumah yang akan dibangun itu uang dari Laura atau Loli. Lalu kemudian dilihat lagi, ini diberikan atau dipinjam atau diambil oleh pihak Fadel. Tapi kalau diberikan, dikasih, ya berarti kan ada kesepakatan di sana, ya kan? Nggak bisa diminta lagi. Nah, namun kalau memang kita Mirzani keberatan, ya silakan saja. Itu hak daripada Nikita Mirzani. Ya, yang menyebabkan masalah nggak selesai itu karena rasa tidak puas. Walaupun kita sudah lapor polisi, kadang-kadang nggak puas juga, akhirnya ribut, gitu. Karena ribut, kemudian ributnya akhirnya melanggar hukum. Ada mencemarkan, ada menghina kan. Akhirnya sana pihak terlapor kemudian punya kesempatan tuh untuk lapor balik. Kenapa? Karena dicemarkan, gitu. Jadi yang menyebabkan lapor-melapor itu karena tidak puas, rasa sakit hati, rasa nggak adil, akhirnya lapor-melapor.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.